Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Wow, ternyata Haki Raja bisa disimpan selama ini loh. Ini benar-benar plot twist. Joy Boy benar-benar menunjukkan kelasnya nih. Di chapter 1122 ini dia kembali menggelora. Akhirnya kita diperlihatkan ya kekalahan Gorosei karena ledakan Hosoku Haki seorang Joy Boy yang dititipkan kepada robot kuno Emmet. Ledakan itu benar-benar masif nakama dan membuat para Gorosei itu dikirim kembali ke Marijoa loh. Sang robot kuno sebelumnya berkata seperti ini, "Siapa namamu? Kenapa kau itu mirip sekali dengan Joy Boy?" Dia lalu menjawab, "Namaku Monkey D. Luffy dan aku akan menjadi seorang raja bajak laut." Emmet kaget mendengarkan itu, ternyata Luffy itu adalah bagian orang-orang penyandang nama D. "Baiklah Luffy, aku tak akan membiarkanmu mati di tempat seperti ini. Aku akan melindungimu." Semua tatapan mata fokus di chapter ini kepada pengorbanan sang robot besar ya. Cerita masa lalunya dengan Joy Boy di masa itu ketika dia membicarakan seseorang dari masa depan dengan kekuatan sama dengan Joy Boy itu. Pria itu sangatlah istimewa dan Emmet memiliki tujuan untuk bertemu dengannya dan melindunginya dari sana. Nah dari sini dunia baru benar-benar akan dibuat tambah heboh tuh. Sang Joy Boy menunjukkan taringnya itu dan Im sama berteriak histeris mengetahui hal ini. Yuk kita bahas lebih dalam ceritanya mulai dari sini. Nah sebelum masuk pembahasan jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah ini mengesankan nakama, spoiler lengkap chapter 1122 One Piece telah rilis dengan judul Ketika Waktunya Itu Tepat, di mana di adegannya Emmet itu mengeluarkan Hosoku Haki yang sangat besar, masif, mengerikan, bahkan menutupi pulau Egghead sendiri loh. Ini membuat para Gorosei sampai kembali ke Marijoa kecuali Gorosei Saturnus yang mensummon para Gorosei lainnya kala itu ya. Mengerikan serius nakama, dan chapter ini membuat banyak kejutan dan berhubungan dengan Joy Boy. Nah sebelum itu pada cover story di chapter ini Oda Sensei sepertinya menggambar ulang ya dulu smoker yang kini seorang anak laki-laki dari Aichi itu yang diberikan kepadanya 22 tahun lalu dan sekarang ini didedikasikan nih untuk My Hero Academia yang minggu ini tamat teman-teman. Congrats about amazing journey ya. Nah dari sini kita mulai fokuskan One Piece. Spoiler pun dimulai dengan lebih banyak reaksi dari seluruh dunia baru, mulai dari para warga di Dressrosa yang takut jika negaranya akan tenggelam teman-teman. Di sisi lain bajak laut justru bersemangat dan berpikir kemungkinan mereka bisa menguasai dunia. Kemudian di rumah sakit sana nih angkatan laut Koby itu mengingat kembali saat ia berbicara dengan Luffy tentang apa artinya menjadi raja bajak laut ya. Itu sepertinya akan ada sesuatu yang menarik di sana. Namun hal itu membuat Koby bertekad untuk menghentikan Luffy nih. Apa-apaan sih Koby ini? Apakah dia sadar posisinya sekarang ya? Nah panel lalu ke Pulau Kari-Hari nih, di mana Buggy itu sedang berbicara dengan semua bawahannya di markasnya itu. Ia mengatakan dunia akan menjadi milikku. Jangan konyol, dunia akan menjadi milik kita. Nah melihat itu krokodil dengan wajah marah pun menyuruh Buggy untuk duduk di dekatnya. Nah sepertinya krokodil dan Mio harus memberi suatu pemahaman untuk si badut Buggy yang sangatlah ambisius itu ya. Kemudian di sana kita diperlihatkan Devon dan Augur yang berlayar kembali ke Pulau Hachinosu itu, di mana Devon tuh menelepon Kurohige mengenai Karibo. Nah loh kayaknya bakalan ada plot twist gak nih? Karena sebelumnya ingat dia sama siapa akan bersembunyinya. Devon berkata kurang lebih seperti ini kepada Tits, jika ia bisa membunuh Karibo saat ini pula. Kalau Kurohige tidak menginginkannya, namun dengan tertawa Kurohige justru menyuruh Katarina Devon untuk tetap membawa Karibo itu karena menurutnya Kurohige sendiri yang akan membunuhnya secara langsung. Waduh ternyata dia itu mau dilenyapkan cuy. Dia bilang jika informasi yang diberikan Karibo juga kurang bagus ketika menemui kelompok bajak laut Kurohige kala itu ya. Setelah itu adegan kembali ke Pulau Egghead di mana pesan Vegapunk itu masih berlanjut di sana ya. Vegapunk mengatakan bahwa dan itulah kebenaran semua ini. Joy Boy dan siaran langsung tersebut tiba-tiba terputus. Ternyata Gorosei Valkyrie berhasil menyerang Emmet lagi teman-teman. Di sana juga Nasjuro lalu dengan cepat mengejar Thousand Sunny serta satu
Saturus yang mulai beregenerasi lagi setelah terkena serangan combo dari Luffy dan juga Bonnie dalam mode Nika dan Nikawati kemarin itu. Nah, di sini pun kita juga diperlihatkan bahwa Jupiter dan Valkyrie serta Gorosei Nazjuro yang bersamaan melompat ke arah kapal Elbap itu dan juga ke kapal Thousand Sunny ya. Begitupun dengan Emmet yang mencoba meraih sesuatu di sekitar pinggangnya itu sembari meminta maaf kepada Joy Boy, karena pada saat Emmet tahu ya jika tidak mungkin Joy Boy masih hidup. Namun entah kenapa nih orang itu terlihat mirip dengan Joy Boy dan membuat Emmet tidak bisa memikirkan yang terjadi di hari itu. Nah, di sana Emmet kembali meminta maaf nih karena tidak bisa menjadikan Joy Boy sebagai seorang raja kala itu. Wah, ini juga udah makin menarik aja nih. Dia lalu melanjutkan perkataannya kepada Luffy sendiri. Siapa namamu? Dengan santai Luffy menjawabnya seperti ini yang biasanya dia katakan. Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Mendengarkan itu Emmet pun terkejut ketika Luffy salah satu dari klan D, dan Emmet pun langsung menarik suatu benda yang berada di pinggangnya tersebut ya nakama. Dia kemudian membuat simpul tali yang berada di dalam tubuhnya terlepas tiba-tiba Hausokuhaknya yang sangat banyak bermunculan dari dalam tubuh Emmet itu. Sebagian besar angkatan laut pingsan karenanya loh. Di atas kapal perang itu semua menjadi riuh dan ricuh nih. Momen itu membuat kegaduhan nyata teman-teman. Bahkan Luffy pun dibuat sangat terkejut. Emmet lalu tersenyum dan berkata lagi seperti ini. Hei Luffy, terima kasih banyak karena kau telah mengizinkanku mendengar lantunan nostalgia itu lagi. Hal itu membawaku kembali dan Hausokuhaki yang super mengerikan pun menutupi pulau Egghead nakama. Momen itu membuat laut berguncang sangat hebat nih. Emmet kembali mengatakan kepada Luffy, tolong jangan mati Luffy, karena aku tak akan membiarkanmu mati pula. Di sini kita pun diperlihatkan para wakil admiral itu hampir tidak bisa menahan ledakan haki raja super besar mengerikan itu ya. Mereka semuanya tidak mengetahui haki raja mengerikan dari siapa itu. Nah, di sana nakama Gorosei yang melompat pun terlempar kembali. Mereka semuanya sampai dibuat kembali ke wujud manusianya loh. Itu mengesankan. Setelah itu Jupiter, Valkyrie dan Nazjuro bahkan kembali ke Marijoa dan menyisakan Saturus sebagai satu-satunya Gorosei yang berada di pulau Egghead. Ketika Gorosei tampak terengah-engah di ruang otoritas, ternyata Mars sudah duduk lebih dulu di sana. Mungkin ia kembali ke Marijoa ya setelah menerima serangan Luffy beberapa chapter yang lalu. Kemudian di ruangan bunga itu pun Im sama itu lalu berlutut dan berteriak histeris di sana tuh. Ia berpikir jika itu adalah Joy Boy. Wah, mengerikan parah kan itu. Sampai-sampai Raja Dunia Im sama aja dibuat berlutut dan khawatir akan keadaan itu karena di masa lalu dia pernah berhadapan dengan Joy Boy ya nakama. Nah, di sana kemudian Sanigo pun akhirnya mendarat di lautan dan berlayar menjauh dari pulau itu ya bersamaan dengan kapal Elbap. Semua orang terkejut nih dan bertanya-tanya kemana semua monster itu tadi pergi, dan para raksasa pun heran mengapa robot kuno bisa menggunakan haki dan kenapa pula haki itu bisa membuat orang sampai menghilang di pantai pulau Egghead tersebut. Kita melihat ya sisa-sisa besi dari Emmet itu yang tergeletak di tanah tepat di hadapan Gorosei Saturus. Itu sungguh pukulan telak untuk sang Gorosei sendiri nggak sih? Di sini kita juga diperlihatkan ya bahwa kilas balik dari Emmet dan juga Joy Boy nakama itu terjadi sekitar berabad-abad yang lalu, di mana Joy Boy sedang duduk di puncak bukit di sebuah pulau. Ia berbicara dengan Emmet itu. Di sini penggambarannya Joy Boy memang masih berupa siluet ya, tapi kita bisa melihat dia yang memakai topi jerami dan Emmet memakai pakaian yang mirip dengan raksasa, mirip dengan pakaian Brogy Elbap sana. Joy Boy berkata, ingat Emmet, hanya jika waktunya tepat. Emmet pun bertanya, kapan waktu yang tepat itu? Nah, di sini Joy Boy melanjutkan, jika ia akan mengkompresikan haki miliknya yang paling kuat lalu menyegelnya ke dalam tubuh Emmet itu. Dan Joy Boy pun menjelaskan bahwa satu hari nanti ia akan mati, tetapi di sana Emmet akan hidup lebih lama darinya. Akan ada hari di mana Joy Boy tidak bisa lagi membantu Emmet, tetapi Emmet justru mengatakan seperti ini, jika waktunya tepat maka Joy Boy akan datang membantunya. Joy Boy pun membenarkan dan Joy Boy akan datang untuk melindungi Emmet dari masa lalu seperti yang sering dia lakukan. Di sana cahaya di mata Emmet pun berubah bentuk ya, karena Emmet terlihat sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Joy Boy kala itu. Dia kemudian tertawa di sana lalu berterima kasih karena hal itu membuatnya bahagia. Joy Boy mengatakan tidak masalah, tetapi kita sedang membicarakan sebuah masa depan kawan. Ini jelas membuat Emmet mengatakan waktunya jalan-jalan kembali ke masa sekarang ini. Cahaya di mata Emmet pun akhirnya hilang di sana, dan di sanalah ia lalu berpikir, apakah jauh di masa depan nanti aku ingin tahu apakah aku akan kesepian pula.
Ia pun tertawa dan itu tertulis pada panel akhirnya teman-teman. Dia tertidur bersama dengan kenangan indahnya kala itu. Spoiler lengkap One Piece chapter 1122 itu akhirnya selesai sampai di situ nakama. Garis besar ini menjadi sebuah tonggak sejarah baru lagi. Joy Boy Haushoku Haki Rajanya itu mengesankan sampai sekarang. Itu menarik kan? Ternyata Haki Raja itu bisa disimpan cuy. Bahkan ini lebih kuat dari ledakan besar loh nakama. Kita jadi penasaran nih, seberapa mengerikannya Haki Raja Joy Boy ini jika dia menggunakannya secara langsung ya. Well, ini menarik. Apakah pertarungan di zaman abad kekosongan itu melibatkan beberapa hal dan terkait ledakan Haki Raja yang mengagumkan itu? Who knows? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. Oke, gimana menurut kalian sendiri? Mantap kan chapter kali ini? Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai Haki Raja Joy Boy, dan itu digunakan kembali oleh Emmet setelah bertahun-tahun atau ratusan tahun lamanya. Ledakannya begitu mengesankan. So, terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.